И в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц-полтора. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan segera berakhir dalam waktu 1 minggu hingga 2 bulan ke depan. Menurutnya hal itu akan terjadi jika Barat benar-benar menghentikan bantuan ke Ukraina, baik dalam bentuk dana maupun persenjataan. Pernyataan ini diungkapkan Putin dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Pavel Zarubin pada 28 Januari 2025. Я думаю, что спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц-полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины он почти нулевой. Jika bantuan dari Barat benar-benar berhenti, maka pertahanan Ukraina bisa runtuh dengan cepat. Tampaknya keinginan Putin itu mungkin akan segera menjadi kenyataan. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump berencana menghentikan bantuan militer dan finansial kepada Ukraina. Jika ini benar-benar terjadi, maka pasukan Presiden Zelensky akan menghadapi dilema besar. Kebijakan Trump ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, ia berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti menjadi ATM bagi negara lain, termasuk Ukraina. Trump mengkritik keras kebijakan Presiden Joe Biden yang telah mengalirkan lebih dari 113 miliar US dollar atau sekitar 1,8 kuat triliun rupiah sejak invasi Rusia dimulai pada tahun 2022. Bahkan Trump secara belak-belakan menyebut bantuan ini sebagai pemborosan uang rakyat Amerika dan menuduh Biden menjerumuskan Amerika ke dalam perang proksi yang tak berujung. Tidak hanya itu, Trump pernah menyindir Zelensky dengan mengatakan Zelensky sebagai salah satu salesman terhebat sepanjang sejarah. I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Pernyataan Trump ini jelas bukan omong kosong belaka. Menurutnya, tiap pulang dari Amerika Serikat, Zelensky dapat membawa uang sebesar 60 miliar US dollar atau setara dengan 960 triliun rupiah. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him, you know, on the impeachment hoax #1. Sehingga dianggap sebagai beban besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi Amerika yang menekatkan prioritas kepentingan dalam negeri dan efisiensi pengeluaran luar negeri untuk menjadikan lagi Amerika sesuai slogan Donald Trump, yaitu Make America Great Again. Namun, apakah benar perang akan berakhir jika Ukraina tidak lagi didukung oleh NATO atau Amerika? Di medan perang, pasukan Rusia terus menunjukkan kemajuan signifikan. Beberapa wilayah strategis telah jatuh ke tangan Moskow, terutama di kawasan timur dan Donetsk. Beberapa kota penting yang telah dikuasai Rusia antara lain Kurakov dan Puhledar, dua kota strategis yang kini berada di bawah kendali penuh Rusia, sehingga mengukuhkan dominasi Moskow di wilayah yang kaya sumber daya alam. Wilayah sekitar Donetsk, termasuk daerah pertanian dan pemukiman yang penting bagi logistik Ukraina, berhasil dikuasai Rusia. Novorodivka, salah satu wilayah strategis yang berhasil direbut pasukan Rusia. Laporan pada bulan November 2024, luas wilayah Ukraina yang telah diambil Rusia setara dengan luas kota New York, Amerika Serikat. Gabungan antara penghentian bantuan Amerika dan kemenangan Rusia di medan perang semakin memperkuat pernyataan Putin bahwa konflik ini akan segera mencapai titik akhir. Jika bantuan dari Barat benar-benar dihentikan, pasukan Ukraina akan menghadapi krisis logistik yang bisa memperburuk pertahanan mereka. Pada akhirnya, Kiev mungkin tidak punya pilihan lain selain menerima syarat-syarat perundingan dari Rusia yang kemungkinan besar akan mengakui aneksasi wilayah yang telah direbut Rusia. Lantas apa saja peralatan perang yang sudah NATO dan Amerika pasok ke Ukraina? Negara-negara anggota NATO telah memberikan amunisi, drone, pesawat tempur, tank, sistem pertahanan udara, rudal jelajah, kendaraan lapis baja, rudal anti-tank, hingga rudal jarak jauh.
Peralatan perang yang dikirim bukan yang biasa, melainkan senjata utama dan tercanggih yang dimiliki negara-negara anggota NATO. Seperti tank ada Challenger 2 Inggris, Leopard 2 Jerman, T-72 Polandia, hingga M1 Abrams Amerika Serikat. Pesawat tempur ada F-16, jet tempur terlaris di dunia yang dikenal karena kemampuannya dapat menjalankan berbagai misi seperti serangan darat dan duel sesama jet tempur serta pengintaian telah dimiliki Ukraina. Sistem pertahanan udara juga tak main-main. Amerika mengirim Patriot, salah satu pertahanan udara utama Amerika. Radar Patriot dapat melacak target sejauh sekitar 100 km, sementara rudal Patriot memiliki jangkauan 70 km dan ketinggian 24 km. Tidak hanya itu, Jerman dikabarkan memasok sistem pertahanan udara tercanggih mereka, yaitu Iris-T yang mampu menghancurkan drone, helikopter, rudal, bahkan pesawat tempur. Dari segi rudal yang telah dikirim ke Ukraina merupakan rudal andalan masing-masing negara. Contohnya rudal jelajah ada Storm Shadow Inggris. Berita pengirimannya sampai mendapatkan berbagai kecaman dari pihak Rusia. Mengapa bisa begitu? Storm Shadow memiliki jangkauan sangat jauh, apalagi ia diluncurkan dari pesawat tempur. Jangkauan Storm Shadow hampir 300 km. Alhasil ia dapat menghancurkan target yang vital di dalam wilayah Rusia. Namun Storm Shadow bukan satu-satunya senjata yang membuat Rusia kesal. Rudal jarak jauh HIMARS yang juga dipasok oleh Amerika Serikat kepada Ukraina mengakibatkan perang semakin memanas. Pasalnya, militer Ukraina telah menggunakan HIMARS untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia. Senjata ini menjadi simbol utama dari bagaimana Ukraina dapat membawa perang ke jantung Rusia. Selain itu, rudal anti-tank ada Javelin. Senjata ini menjadi andalan pasukan Ukraina untuk memukul mundur serangan Rusia. Banyak laporan menyebutkan rudal Javelin telah sukses menghancurkan kendaraan lapis baja maupun tank-tank Rusia di medan perang. Semua data tersebut bisa saja sedikit berbeda dari kenyataannya, tapi yang jelas NATO dan Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran US dollar untuk menyediakan persenjataan canggih bagi Ukraina.